Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Baik, selamat petang, selamat sore Bapak Ibu semuanya, mahasiswa program studi S1 Keperawatan program B. Ya, kita bertemu lagi di hari Jumat, ya, hari yang selalu bikin semangat, ya. Apapun kegiatan yang kita lakukan pada hari ini, ya. Oke, baik, hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah keperawatan gerontik, ya, di mahasiswa program studi sarjana keperawatan program B, ya, dengan saya Bapak Dimas Sigistiagung, Pusnawicaksana Eskep Pengkep, yang sekaligus menjadi dosen koordinator mata kuliah pada mata kuliah keperawatan gerontik di program B. Oke, baik Bapak Ibu semua, apa kabar ya? Jadi sesuai dengan harapan saya, semoga Bapak Ibu semua selalu berada dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun berada. Ya, untuk keperawatan gerontik, ya, kuliah kita pada sore hari ini masih menggunakan metode daring, ya. Kita hanya bisa bertatap maya, ya, karena sesuai dengan edaran dan kebijakan yang ada di kampus, kita masih belum bisa melakukan kuliah tatap muka, ya, atau PTM. Jadi kita sudah kemas sedemikian rupa dengan metode pelajaran daring yang bisa membuat atau mempermudah mahasiswa dalam menerima proses perkuliahan. Oke, baik, sesuai dengan jadwal, ya, hari ini kita akan membahas terkait dengan rencana pembelajaran semester di mata kuliah keperawatan gerontik, ya. Jadi kita sudah punya RPP di sini. Nah, RPP ini atau rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah keperawatan gerontik ini merupakan turunan dari silabus, ya, yang dulunya disebut silabus, sekarang disebut RPS, ya. Ini merupakan rencana pembelajaran yang akan kita lakukan selama satu semester ke depan, ya, di semester 2 ini, ya. Oke, baik, ya, langsung saja saya jelaskan terkait dengan ruang lingkup rencana pembelajaran semester kita di mata kuliah keperawatan gerontik, ya. Yang pertama yaitu untuk mata kuliah keperawatan gerontik ini memiliki kode mata kuliah di program B, ya, C307 KBK AK, ya, dengan beban studi adalah 3 SKS, ya, 2 teori dan 1 P, ya. Kemudian rumpun mata kuliahnya merupakan mata kuliah keperawatan komunitas dan diberikan pada mahasiswa tingkat 1, ya, tingkat 1 semester 2 program studi sarjana keperawatan. Ya, untuk koordinator mata ajarnya adalah saya dan kaprodinya adalah Bu Gung Yuli, ya. Nah, sesuai dengan kurikulum yang berlaku, ya, yang disederhanakan dan dituangkan dalam RPS ini, ya, pada mata kuliah keperawatan gerontik ini untuk CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini yang pertama ada CPL 1 sampai CPL 7, ya. Jadi CPL 1 selalu, ya, karena kita merupakan negara yang mempercayai Tuhan, yang berketuhanan dan memiliki agama, ya, banyak agama sesuai dengan kita masing-masing, ya. Pertama selalu CPL 1 atau capaian pembelajaran lisan pertama adalah lalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menjunjung sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas, ya. Itu merupakan CPL 1, ya, di mana nanti pada aplikasinya setiap kita mulai atau sebelum kita memulai perkuliahan kita akan selalu awali dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk diri sendiri, orang lain dan lingkungan. Nah, kemudian CPL 2 adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, ya. Kemudian CPL 3 bekerja sama dan memiliki
kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian CPL 4 adalah menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan keperawatan, praktik keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok pada bidang keilmuan keperawatan dasar, perawatan medikal bedah, perawatan anak, perawatan masyarakat, perawatan jiwa, perawatan keluarga, dan khususnya adalah perawatan genetik, ya, dan komunitas, keperawatan gawat darurat dan kritis, manajemen keperawatan serta keperawatan bencana. Kemudian CPL 7 mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien, ya, dan memberikan informasi yang akurat kepada klien dan atau keluarga atau pendamping atau penasehat untuk mendapatkan persetujuan perawatan yang menjadi tanggungannya. Kemudian CPL yang keenam mengkomunikasikan pemikiran, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi dan masyarakat, terutama masyarakat seprofesinya. Jelas jawab, ya. Yang terakhir adalah meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri. Oke, itu untuk capaian pembelajaran lulusan. Ya, kemudian capaian pembelajaran selain capaian pembelajaran lulusan atau CPL, kita ada juga CPMK, ya, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Ya, jadi CPMK ada 4. Yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep dasar keperawatan gerontik, mampu memahami teori dan proses manual, mampu memahami pertimbangan etik dan hukum pada perawatan lansia, kemudian mampu menjelaskan isu strategi, ya, kegiatan untuk promosi kesehatan dan kesejahteraan lansia serta dukungan terhadap orang-orang yang terlibat dalam perawatan lansia, di mana dituangkan dalam sub CPMK, yaitu konsep dasar keperawatan gerontik dan teori manual, legal etik dalam keperawatan lansia, kemudian strategi dan kegiatan untuk promosi kesehatan, strategi komunikasi terapeutik pada lansia, pengkajian pada lansia, ya, termasuk biopsikososial, kemudian asuhan perawatan pada lanjut usia, ya, kemudian korelasi sub CPMK dan sub CPMK-nya adalah ini, ya, bisa dilihat sendiri. Nah, kemudian untuk deskripsi singkat mata kuliah keperawatan gerontik itu sendiri merupakan mata kuliah ini, ya, berisi pembahasan tentang konsep dasar asuhan keperawatan gerontik yang meliputi teori dan praktikum, ya, dalam pemenuhan kebutuhan lanjut usia sesuai dengan kebutuhan biopsikososial spiritual, mulai dari pengkajian, analisa data, ya, kemudian perencanaan, implementasi, evaluasi, hingga dokumentasi asuhan yang berkelanjutan, ya, pada setting pelayanan kesehatan, kemudian di keluarga dan di masyarakat yang melayani klien gerontik atau lansia. Ya, sampai di sini bisa dipahami, ya, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan di program B, ya. Nah, untuk bahan kajian materi ajar ini, ya, jadi nanti kita akan membahas beberapa sub pembahasan atau sub CPMK, ya. Yang pertama adalah konsep dasar keperawatan gerontik, kemudian teori manual, mulai dari biopsikososial spiritual, dan kemudian ada legal etik pelayanan keperawatan pada lansia, kemudian pelayanan kesehatan pada lanjut usia, baik primer, sekunder, dan tersier, kemudian strategi kegiatan untuk promosi kesehatan, kesejahteraan lansia, serta dukungan terhadap caregiver atau pendamping, ya. Kemudian strategi komunikasi terapeutik pada lansia, permasalahan dan teknik komunikasi pada kondisi lansia, ya. Kemudian pengkajian biologis, ya, fisik pada lansia yang mengalami perubahan, ya, baik normal, gangguan, atau sistem fungsional, dan pengkajian biologis, ya, pada gangguan sistem dan fungsional dan psikologis juga. Ya, kemudian asuhan perawatan pada lanjut usia. Nah, kemudian untuk metode penilaian dan pembobotan, ya, ada formatif dan ada summative assessment, ya. Jadi untuk formative assessment atau penilaian formatif itu 45%, ya, yang dilihat dari tugas, 25% soft skill, 20%. Kemudian summative assessment itu 55%, ada kuis nanti yang anytime, ya, sewaktu-waktu mungkin diberikan oleh dosen pengempu, ya. Kemudian ada juga evaluasi tengah semester dan akhir semester UTS-UAS. Itu masing-masing memiliki bobot 20%, 20%. Ya, jadi
harus bagus ya nilai UTS dan UAS karena bobotnya juga lumayan ya 20%. Soft skill juga 20% ya yang bisa Bapak Ibu dapatkan dengan kehadiran, sikap yang bagus di kelas ya sehingga bisa mendukung atau membantu nilai kita. Ya, untuk pustaka itu ada yang utama dan tambahan. Yang utama bisa dibaca sendiri ya, dan pendukungnya juga ya ada 5 pustaka. Kemudian untuk dosen pengampunya ada 3 orang, yaitu saya sendiri sebagai koordinator mata kuliah. Kemudian di sini juga saya dibantu oleh Bapak Rektor ya yang sangat expert di bidang ini ya. Jadi Bapak Ibu beruntung sekali punya pengampu mata ajar seperti Bapak Rektor ya. Mudah-mudahan nanti pada saat kuliah Bapak sudah ada waktu ya, dan silahkan Bapak Ibu gali sebanyak mungkin pengalaman dan ilmu dari Bapak Rektor ya, yang kebetulan terlibat pada mata kuliah ini ya. Jadi ini kesempatan emas untuk Bapak Ibu semua. Dan saya juga dibantu oleh Ibu Made Diansanti, SKPMK MNS ya, untuk mengempu pada mata kuliah ini. Nah, untuk jadwal kita itu ada hari Jumat ya pukul 18.40 sampai 20.20 ya. Kemudian hari Minggu itu jam pukul 13.30 sampai 15.10 ya. Itu mungkin secara umum ya terkait dengan rencana pembelajaran semester yang bisa saya jelaskan ya. Kemudian kita lanjut ke rencana pembelajaran semester ya, ini untuk metode ya. Ini Bapak Ibu bisa baca sendiri dari kemampuan akhir di subjek PMK, kemudian penilaian kriteria teknik dan indikator itu bisa dibaca sendiri. Nah, untuk bentuk pembelajaran dan metode pembelajaran penugasan mahasiswa, saya di sini desainnya menggunakan 2 metode ya, ada daring dan luring ya. Jadi sementara kita daring menggunakan berbagai macam platform yang bisa dimanfaatkan ya, bisa Zoom, kemudian e-learning atau MLS ya. Kemudian ada YouTube, ya WhatsApp group, ya silahkan nanti sepakati dengan pengempu mau menggunakan yang mana. Di sini juga untuk luring saya sediakan, seandainya ada sewaktu-waktu dalam perjalanan kita nanti di mata kuliah praktik gerontik ini ada kebijakan kita bisa tatap muka, ya kita gunakan yang metode luring. Ya nanti pada saat pertemuan keberapa atau pada tanggal berapa bulan apa, ya kita sesuaikan dengan kebijakan yang masih fluktuatif terus berkembang ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke jadwal pembelajaran ya, hari Jumat hari ini ya 18 Maret 2022 pukul 18.40 sampai 20.20 kita mendiskusikan tentang ruang lingkup keperawatan gerontik bidang sarjana pada bidang sarjana keperawatan program B. Ya, nanti Minggu kita lanjutkan ke konsep dasar lanjut usia, Jumat depan lanjut ke konsep dasar geriatrik. Ya, ini sudah mulai dengan Bapak Rektor ya. Ini dosennya GDP ini adalah Bapak Rektor Gede dan Pak Putu ya. Kemudian IGA ini saya dan Ibu Dian nanti di akhir ya. Jadi ini pertemuan minggu ini hari Jumat dan minggu besok dengan saya. Minggu depan ya Jumat dan Minggu dengan Bapak Rektor ya, minggu depannya lagi juga dengan Bapak Rektor. Kemudian nanti April mulai masuk Ibu Dian ya, kemudian April masuk dengan Ibu Dian dan saya juga ya. Oke, sampai kita UTS nanti pada tanggal 3 sampai 12 Juni 2022. Setelah UTS mulai lagi ya dengan Bapak Rektor, saya kemudian Budian, saya lagi modifikasi dengan Budian sampai akhir presentasi Askep Gerontik. Ya, oke ini tidak perlu saya jelaskan karena cukup dibaca saja. Yang perlu saya highlight adalah, nah ini di penugasan ya. Jadi penugasan nanti Bapak Ibu akan saya bagi menjadi 3 kelompok ya. Jumlahnya berapa ya ini ya? Jumlahnya oke nanti kita sesuaikan saja ya. Jadi pada desain penugasan ini saya bagi menjadi 5 kelompok, nanti kita sepakati lagi dengan kelas ya, sesuaikan dengan jumlah mahasiswa di kelas ya. Jika terlalu banyak kita kurangi, jika sedikit kita tambahkan ya. Jadi nanti adalah tugasnya membuat Askep Gerontik di akhir yang akan kita presentasikan ya. Ini deskripsi tugasnya, makalah ilmiah,
Metode pengerjaan tugasnya sudah ada, bentuk dan format luarannya juga sudah ada, silakan baca sendiri. Dan nanti pada saat pelaksanaannya itu 14 Agustus, 19 Agustus, 26 Agustus, dan 28 Agustus kita akan presentasi ASKEP ya sesuai dengan kasus yang diperoleh oleh kelompok. Ya. Oke, saya rasa itu Bapak Ibu semua, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa dipahami dan bisa dijadikan acuan dalam menempuh mata kuliah keperawatan gerontik untuk 1 semester ke depan ini. Ya, saya rasa itu ya, semoga bisa dipahami, dan jika ada yang ingin ditanyakan, kita kembali ke WhatsApp group. Ya, kita diskusi di grup WA, silakan Bapak Ibu berikan pertanyaan, boleh menggunakan voice note ataupun pesan teks terkait dengan lingkup pembelajaran semester mata kuliah keperawatan gerontik. Ya. Oke, demikian ya, saya tutup dengan pantun ya. Ikan hiu makan nasi. Thank you, terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan.